Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fitra Dayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Peta konsep pembahasan yang pertama adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan kontekstual mengenai penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Yang ketiga, hasil penerapan pemikiran KHD. Yang keempat, tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran KHD. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak yang pertama adalah merdeka. Bagaimana mereka bisa hidup atas kekuatannya sendiri. Merdeka batin mendapatkan pendidikan dan merdeka lahir mendapatkan pengajaran. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, sehingga mereka bisa mengolah cipta, rasa, karsa atau karya, pekerti atau tenaga. Sedangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah dikenal dengan trilogi pendidikan, 3 semboyan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, guru di depan sebagai pemberi contoh. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, guru di tengah membangun atau semangat atau motivasi. Dan yang ketiga, Tuthuri Handayani, di belakang memberikan dorongan kepada peserta didik atau muridnya. Pemikiran yang keempat dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun atau yang dikenal dengan sistem Among. Guru ibarat petani, yang mana guru hanya dapat merawat ketika diibaratkan kepada tanaman padi. Guru hanya dapat merawat tanaman padi dengan cara memperbaiki tanah, memperhatikan perairannya, memberi pupuk, menjaga dari hama atau gulma, dan memastikan padi itu dapat tumbuh dengan baik. Petani tidak akan dapat menumbuhkan padi menjadi tanaman yang lain yang diinginkannya. Petani harus memastikan cara merawat padi akan berbeda dengan cara merawat tanaman lain seperti jagung atau kedelai. Sedangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah pendidikan berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada anak ini bukan berarti guru harus melayani anak seenak dirinya. Namun, terdapat beberapa konsep menghamba pada anak yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, memfokuskan pendidikan pada peserta didik. Yang kedua, menghormati kodrat anak. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang keempat, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kita masuk pada peta konsep yang kedua, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Ini sangat selaras dengan realitas
atas kontekstual peserta didik masa kini yang melek dengan teknologi dan menuntun pengalaman belajar yang menarik, serta memperhatikan kebutuhan dan minat individu pendidik menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang kedua adalah pendidikan holistik, yang mana pendidikan holistik ini adalah pendidikan yang berada di era sekarang yang memperhatikan seluruh kebutuhan anak, baik secara akademik, psikomotor, dan afektif. Yang ketiga, pendidikan yang berlandaskan alam dan masyarakat. Relevansi dan pembelajaran bermakna menghubungkan pendidikan dengan isu dengan pengalaman dunia nyata, membuat pembelajaran bagi sang anak akan lebih relevan, sehingga pembelajaran tersebut lebih bermakna. Yang keempat adalah pembelajaran yang mengantarkan anak pada kodratnya. Pembelajaran yang dipersonalisasi, memperkaya talenta dan minat, serta membebaskan potensi si anak. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada sekolah SLB Negeri 1 Bukit Tinggi adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Untuk mengetahui kebutuhan murid akan pembelajaran dibutuhkan pelaksanaan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter, seperti upacara bendera, senam pagi, kegiatan literasi, kebangsaan, kerohanian, dan keminangkabauan yang erat dengan hubungan sosial budaya kultur yang ada di Minangkabau. Kegiatan ekstrakurikuler juga melihat bagaimana kebutuhan peserta didik serta minat bakat peserta didik. Pada SLB 1 Bukit Tinggi terdapat kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan seni. Kita masuk kepada tantangan dan solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang pertama adalah kurikulum yang berpusat pada ujian. Yang kedua, penilaian yang terlalu tertutup pada nilai akademik. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan holistik. Yang kelima, kurangnya kompetensi guru dalam pengimplementasian pemikiran KHD. Lalu, bagaimana kita akan menjawab tantangan ini? Nah, diantaranya solusi dari semua tantangan itu, diantaranya adalah satu, perlu dilakukannya revisi kurikulum untuk berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter murid. Yang kedua, perlu dikembangkannya sistem penilaian yang lebih komprehensif dan holistik. Yang ketiga, perlu dilakukan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di seluruh daerah. Yang keempat, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan holistik. Yang kelima, perlu dilakukannya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.